Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari KD 3.2 yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis isi teks laporan hasil observasi secara mandiri, menelaah aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi dengan rasa ingin tahu, dan menganalisis kesalahan bahasa teks laporan hasil observasi dengan penuh tanggung jawab. Pertama, kita akan membahas struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Pada pernyataan umum, bagian ini berisi pernyataan umum tentang objek yang akan dikaji atau diobservasi, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang objek tersebut. Kemudian pada struktur kedua, yakni deskripsi bagian ini merupakan penjelasan detail mengenai objek atau setiap bagian yang dikaji atau diobservasi. Jadi dalam paragraf ini akan menjabarkan secara terperinci setiap bagian atau objek yang diobservasi. Dan struktur yang terakhir yaitu deskripsi manfaat. Bagian ini menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi. Nah, pada paragraf ini akan dijelaskan atau diinformasikan kepada pembaca bahwa objek yang diobservasi memiliki manfaat. Selanjutnya, mari kita simak penggalan-penggalan paragraf dari teks laporan hasil observasi yang berjudul Biota Laut. Pada kutipan paragraf pertama atau penggalan paragraf pertama ini merupakan bagian pernyataan umum. Bagaimana sih kita menandai bahwa paragraf tersebut adalah paragraf pernyataan umum? Nah, untuk menandai bahwa paragraf tersebut adalah bagian dari struktur pernyataan umum, kita bisa menandainya dengan adanya kalimat yang berupa kalimat definisi. Dalam paragraf ini, terdapat kalimat definisi yang terletak pada kalimat pertama dan kedua. Kalimat tersebut mengandung kata adalah dan kata merupakan yang ditandai dengan warna biru muda, di mana kedua kata tersebut termasuk kata kunci dari kalimat definisi. Nah, melalui definisi tersebut, kita bisa tahu secara umum objek yang dikaji atau diobservasi. Kemudian pada penggalan paragraf kedua, kata ikan dan frasa terumbu karang yang ditandai dengan warna biru tua ialah objek atau bagian yang dideskripsikan dari segi jenis, yakni jenis satwa berupa terumbu karang dan ikan yang terdapat dalam Taman Nasional Bunaken. Selanjutnya, selain dari segi jenis, kita dapat menandai bahwa paragraf tersebut merupakan struktur deskripsi bagian ialah adanya objek atau bagian yang dideskripsikan dari segi bentuk. Dapat kita lihat dari kalimat yang berwarna kuning, yaitu mendeskripsikan variasi bentuk tumbuhan rumput laut. Jadi, dalam paragraf tersebut, objek yang dideskripsikan yakni dari segi jenis dan dari segi bentuk, yang merupakan bukti penjelasan secara rinci dari ekosistem laut yang tinggal di Taman Nasional Bunaken. Kemudian, paragraf yang terakhir yaitu deskripsi manfaat. Sangat mudah untuk menandai bahwa paragraf tersebut adalah struktur deskripsi manfaat. Mengapa? Karena dalam paragraf ini kita bisa menemukan kalimat-kalimat yang menjelaskan tentang manfaat dari objek yang diobservasi. Selanjutnya yaitu materi tentang aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi ada 4. Yang pertama yaitu terdapat kata serta frasa verba dan nomina. Yang kedua afiksasi. Yang ketiga kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Dan yang keempat yaitu menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Yang pertama yaitu terdapat kata serta frasa verba dan nomina. Di sini kita akan mengulas satu persatu apa yang dikatakan kata, apa yang dinamakan frasa, verba, dan nomina. Kalau kata,
kata hanya ada satu saja, misalnya kata laut, manusia, ikan. Sedangkan frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi. Nah, fungsi yang dimaksud ini seperti apa? Jadi, fungsi di dalam kalimat itu ada 4, yakni subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi, frasa ini adalah gabungan dua kata atau lebih yang hanya menduduki satu fungsi. Nah, di sini kita memilih fungsi apa saja, mau subjek, predikat, objek, atau keterangan. Contoh frasa yang menduduki subjek yaitu sekelompok lumba-lumba. Kemudian, frasa yang menduduki fungsi predikat yaitu sedang berenang. Kemudian, verba adalah kata-kata yang menyatakan suatu tindakan dan sering juga disebut kata kerja. Misalnya, kata kerja yaitu kata perkembangan. Kemudian, contoh dari frasa verba yaitu bagi perkembangan pariwisata. Nah, di sini dikatakan sebagai frasa verba karena bagi perkembangan pariwisata, frasa ini mengandung kata yang berupa kata kerja yaitu perkembangan. Kemudian nomina adalah kata-kata yang sering juga disebut dengan kata benda, misalnya tumbuhan. Kemudian contoh dari frasa nomina yaitu tumbuhan laut. Nah, tumbuhan laut ini dikatakan sebagai frasa nomina karena tumbuhan laut, frasa ini mengandung atau inti dari frasa ini ialah kata nomina. Selanjutnya yaitu aspek yang kedua, afiksasi. Afiksasi merupakan imbuhan yang biasanya melekat pada kata dasar. Nah, imbuhan ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu prefiks atau awalan. Prefiks atau awalan ini merupakan imbuhan yang diikatkan di depan bentuk dasar atau kata dasar. Kemudian yang kedua yaitu infiks atau sisipan. Nah, infiks atau sisipan ini merupakan imbuhan yang diikatkan di tengah bentuk dasar atau kata dasar. Kemudian yang ketiga yaitu sufiks atau akhiran. Nah, sufiks atau akhiran ini merupakan imbuhan yang diikatkan di belakang bentuk dasar atau kata dasar. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu awalan dan akhiran. Jadi terdapat imbuhan yang dilekatkan di depan dan di belakang bentuk dasar atau kata dasar. Berikut macam-macam imbuhan beserta contohnya. Yang pertama yaitu prefiks atau awalan. Ada imbuhan men, ber, di, ter, pen, per, se, ke. Contohnya, imbuhan ber ditambahkan pada kata dasar renang menjadi berenang. Kemudian yang kedua yaitu infiks atau sisipan, yaitu ada sisipan dan Contohnya, sisipan ditambahkan dengan kata dasar tunjuk menjadi telunjuk. Kemudian yang ketiga, ada sufiks atau akhiran. Di sini ada akhiran kan, an, i, nya, dan wan. Nah, contohnya yaitu kata dasar lempar ditambah imbuhan i menjadi lempari. Kemudian yang terakhir yaitu awalan dan akhiran. Di sini terdapat awalan dan akhiran kean, penan, peran, beran, dan senya. Salah satu contohnya yaitu imbuhan peran yang ditambahkan pada kata dasar air menjadi perairan. Selanjutnya aspek yang ketiga yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, kalimat definisi adalah kalimat yang berisi tentang pengertian suatu hal. Biasanya terdapat kata kunci seperti ialah, adalah, yaitu, yakni, dan merupakan. Kalimat definisi ini bisa kita temukan di dalam setiap teks laporan hasil observasi. Biasanya terletak pada paragraf pernyataan umum sebagaimana yang sudah kita singgung sedikit tentang kalimat definisi dalam struktur pernyataan umum di awal materi tadi. Tetapi tidak menutup kemungkinan di bagian atau struktur yang lain kita juga menemukan kalimat definisi. Kemudian kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menerangkan sesuatu. Untuk memahaminya, mari kita simak dua penggalan paragraf berikut ini.
Nah, pada kutipan yang pertama atau paragraf yang pertama ini terdapat kata kunci yang ditandai dengan warna biru, yaitu kata adalah. Kata adalah merupakan salah satu kata kunci dari kalimat definisi. Artinya, dengan adanya kata kunci adalah, maka kalimat tersebut atau paragraf tersebut dapat dikatakan sebagai kalimat definisi. Kemudian pada kutipan yang kedua terdapat kata-kata atau frasa yang bertanda atau yang ditandai dengan warna biru dan juga kuning. Kata dan frasa tersebut merupakan kalimat deskripsi yang menerangkan objek dari segi jenis dan dari segi bentuk. Dalam paragraf tersebut, kalimat-kalimat itu menerangkan atau mendeskripsikan jenis-jenis tumbuhan dan bentuk-bentuk rumput laut. Kalimat-kalimat deskripsi akan menjelaskan objek yang diobservasi secara terperinci. Dalam paragraf tersebut, kalimat-kalimat itu menerangkan atau mendeskripsikan jenis-jenis tumbuhan dan bentuk-bentuk rumput laut. Sehingga kalimat-kalimat deskripsi akan menjelaskan objek yang diobservasi secara terperinci. Yang terakhir yaitu aspek kebahasaan penggunaan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Jika kalian pernah mendengar kalimat tunggal dan kalimat majemuk, maka kalimat tunggal adalah kalimat simpleks, sedangkan kalimat majemuk adalah kalimat kompleks. Lalu apa sih artinya kalimat simpleks dan kalimat kompleks itu? Kita akan mengulas satu persatu. Yang pertama yaitu kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya terdiri satu struktur kalimat. Nah, kalimat simpleks ini minimal terdiri dari dua fungsi, yaitu subjek dan predikat. Baik struktur subjek predikat objek, subjek predikat objek keterangan, masing-masing struktur tersebut hanya boleh satu fungsi saja. Misalnya pada kalimat ada beragam jenis terumbu karang di Taman Nasional Bunaken. Nah, kata ada di sini merupakan fungsi pengisi predikat, kemudian frasa beragam jenis terumbu karang merupakan fungsi pengisi subjek, dan di Taman Nasional Bunaken merupakan fungsi pengisi keterangan. Struktur kalimat ini adalah predikat, subjek, dan keterangan, atau masing-masing fungsi pengisi struktur kalimat ini juga hanya terdapat satu fungsi saja, yaitu satu predikat, satu subjek, dan satu keterangan. Lalu bagaimana dengan struktur kalimat yang menduduki dua fungsi? Nah, inilah yang disebut kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur kalimat. Karena kalimat tersebut memiliki lebih dari satu struktur, maka fungsi yang menduduki struktur kalimat juga akan lebih dari satu. Contohnya yaitu pada kalimat biota laut seperti ikan dan rumput laut bermanfaat bagi kesehatan karena banyak mengandung gizi. Pada kalimat ini terdapat fungsi pengisi subjek, predikat, dan objek, di mana masing-masing fungsi tersebut terdapat dua fungsi, yakni dua subjek, dua predikat, dan dua objek. Dikatakan sebagai kalimat kompleks karena kalimat tersebut akan ditemui konjungsi atau kata penghubung yang menghubungkan klausa atasan dan klausa bawahan. Nah, di sini terdapat satu konjungsi yaitu kata karena sebagai kata penghubung antara klausa atasan dengan klausa bawahan. Nah, klausa atasan itu yang mana, Bu? Nah, klausa atasan itu berbunyi biota laut seperti ikan dan rumput laut bermanfaat bagi kesehatan. Di sini telah menjelaskan bahwa biota laut itu bermanfaat bagi kesehatan. Kemudian klausa bawahannya yang mana? Klausa bawahannya yaitu banyak mengandung gizi. Banyak ini yang dimaksud banyak adalah biota laut seperti ikan dan rumput laut. Kemudian mereka mengandung gizi. Jadi ciri-ciri kalimat kompleks yaitu struktur lebih dari satu, kemudian fungsi yang menduduki kalimat juga lebih dari satu, lalu terdapat konjungsi atau kata penghubung dalam kalimat kompleks. Selanjutnya yaitu kesalahan kebahasaan teks laporan hasil observasi.
Sebuah teks tidak menutup kemungkinan kalimat di dalamnya mengalami kesalahan berbahasa. Dalam teks laporan hasil observasi, terdapat 2 kesalahan berbahasa, yaitu kesalahan dalam menggunakan huruf kapital dan kesalahan penggunaan kata di dan ke sebagai imbuhan dan kata depan. Misalnya pada kalimat pertama, di samping itu, biota laut Indonesia juga bermanfaat bagi perkembangan pariwisata, seperti Raja Ampat di Papua, Pulau Wangi-Wangi di Sulawesi Tenggara, dan Bunaken di Manado. Frasa Pulau Wangi-Wangi mengalami kesalahan berbahasa berupa penggunaan huruf kapital, sebab Pulau Wangi-Wangi ini merupakan nama geografi, sehingga penggunaan huruf pertama nama geografi harus menggunakan huruf kapital. Kemudian pada contoh yang kedua, yaitu di samping terumbu karang, Taman Laut Bunaken juga dihuni beragam jenis ikan seperti ikan kuda kusumi, oci putih, lolosi ekor kuning, dan goropa. Di sini terdapat 3 kesalahan berbahasa. Yang pertama yaitu penggunaan kata di sebagai kata depan, penggunaan kata di sebagai imbuhan, dan juga penggunaan huruf kapital. Yang pertama yaitu kata di sebagai kata depan merupakan frasa di samping, yakni frasa tersebut merupakan penggunaan kata di sebagai kata depan, maka penulisan di samping harus dipisah. Kemudian yang kedua yaitu frasa Taman Laut Bunaken. Nah, Taman Laut Bunaken ini merupakan nama geografi atau nama sebuah tempat, maka frasa Taman Laut Bunaken menggunakan huruf kapital sebagai huruf pertama nama geografi. Yang terakhir yaitu kata dihuni. Nah, dihuni ini merupakan kesalahan berbahasa di mana penggunaan kata di sebagai imbuhan. Di sini kesalahannya yaitu dihuni seharusnya tidak dispasi karena dihuni merupakan penggunaan kata di sebagai imbuhan, bukan sebagai kata depan. Sehingga pembetulannya yaitu frasa di samping setelah kata di kemudian diberi jarak atau dispasi, kemudian kata samping. Lalu pada frasa Taman Laut Bunaken, karena Taman Laut Bunaken merupakan nama geografi atau nama sebuah tempat, maka huruf pertama setiap kata menggunakan huruf kapital. Kemudian kata dihuni tidak dispasi atau diberi jarak setelah kata di, karena kata dihuni merupakan kata yang mengalami afiksasi berupa kata dasar huni ditambahkan oleh awalan di menjadi dihuni. Nah, itulah materi pembelajaran pada hari ini tentang menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sampai jumpa pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.